Ruang Publik KBR yang dipersembahkan AHF Indonesia. Tema pagi hari ini Menstrual Health Day 2024. Mengapa penting? Nah, teman KBR mungkin tidak banyak yang tahu kalau setiap tanggal 28 Mei diperingati sebagai Hari Kebersihan Menstruasi atau Menstrual Health Day. Peringatan ini sejatinya hadir untuk mendorong penghapusan stigma dan tabu serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya manajemen kebersihan menstruasi. Sebelum kita lanjut, bahasan ini tidak spesifik untuk perempuan ya sebenarnya, karena laki-laki juga perlu memahami soal ini. Orang tua dan pasangan juga punya peran besar untuk mendukung kesehatan perempuan. Nah, balik lagi ke soal kesehatan menstruasi, ini sebetulnya bukan sekedar tentang kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek mendasar dari hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut angka kejadian infeksi saluran reproduksi atau ISR tertinggi di dunia itu terjadi pada usia remaja sebesar 42%. Di mana salah satu penyebab utama ISR adalah perilaku personal yang hygiene, perilaku personal hygiene yang kurang baik ya ketika menstruasi atau penggunaan pembalut yang tidak sehat. Nah, kira-kira seperti apa sih edukasi yang tepat mengenai perawatan diri saat menstruasi, khususnya pada remaja? Nah, pagi ini kita akan ngobrolin hal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, atau bisa streaming di website KBR ID, atau boleh juga tonton kami loh di YouTube Berita KBR. Nah, kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 247 7893 atau via WhatsApp di 0812 118 8181. Bisa juga live chat di YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber yang sudah bersama saya. Salah satunya adalah Mas Nana Widyestu dari AHF Indonesia. Apa kabar? Baik ya Pak Nana. Oke, nah selain Pak Nana yang ada di sebelah saya hadir di studio kami pagi hari ini, kami juga bergabung bersama Mbak Rika Efrinarti, SKM MKes, PP HIV AIDS dan IMS Sudinkes Jakarta Timur. Selamat pagi Mbak Rika. Pagi. Ya, ini lagi nge-zoom di kantor ya? Lagi nge-zoom di kantor. Ya, selain Mbak Rika ada juga Mbak Kadek Dwi Yuni Lestari, Koordinator Girls Act. Halo Mbak Yuni. Halo Kak, selamat pagi. Ya, ceria sekali pagi hari ini ya. Iya, Kita lumayan nih. kita ngomongin soal Menstrual Health Day atau kebersihan menstruasi. Ini jadi momen penting setiap tahunnya untuk mengingatkan kita bahwa masih ada persoalan yang selama ini dianggap remeh, tapi sebenarnya punya dampak serius bagi kesehatan perempuan, khususnya remaja. Seperti tadi disampaikan di awal bahwa angka kejadian infeksi saluran reproduksi atau ISR tertinggi di dunia terjadi pada usia remaja, mencapai hingga 42%. Dan salah satu penyebabnya karena perilaku personal hygiene atau kurang baik ya perilaku kesehatannya ketika menstruasi. Nah, Mas Nana mungkin bisa menambahkan soal ini, Mas. Ya, tentang Menstrual Health Day ya, Iya, atau Hari Kesehatan Menstruasi iya. Internasional gitu. Sebenarnya acara ini sudah diperingati dari 2014 dan AHF sebagai NGO internasional yang beroperasi di 46 negara di dunia menselebrasi kegiatan ini untuk memberi kesadaran betapa pentingnya periode natural seorang gadis untuk memasuki usia dewasa yang harus menghadapi menstruasi. Karena dengan menstruasi yang baik, mereka dapat lebih berdaya, tidak menghambat kegiatannya mereka, dan terus dapat beraktivitas seperti tidak pada saat menstruasi. Oke, kalau untuk tahun ini peringatannya seperti apa? Tahun ini, Temanya ya, mungkin atau fokusnya? untuk Indonesia khususnya di Jakarta, kami bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Mitra Kesehatan Indonesia. Kami mengadakannya di kemarin kebetulan tanggal 29 meskipun harus mundur 1 hari karena kami ada kegiatan lain. Kami mengadakannya di sekolah di SMP 103 Jakarta. Kami di sana selain juga memberikan edukasi tentang manajemen menstruasi yang baik,
dari beberapa narasumber. Kami juga membagikan apa namanya sanitary pads kepada setiap murid, dan satu lagi tahun ini kami memberikan bantuan underwear, celana dalam wanita yang dapat digunakan, dapat dicuci dan digunakan kembali, karena underwear ini akan dapat memberikan dampak yang cukup baik, baik dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi lingkungan, karena bisa tetap digunakan, dicuci dan digunakan kembali. Oh gitu, jadi bukan sekali pakai dan Iya, bahannya khusus. bisa ya, itu bisa dipakai antara 2 sampai 10 bulan kalau nggak salah. Oh iya, Iya, lama juga ya. iya, Itu jadi itu dari bantuan atau support dari AHF iya. salah satunya. Mm. Bahannya itu seperti apa, Mas? Saya kurang tahu persis bahannya, karena Oke. kebetulan saat ini masih tertahan di bea cukai untuk Jadi, masuk ke sini. jadi belum untuk umum juga ya. Ya, belum. Oke, ya. Kalau untuk fakta-fakta di lapangan, Mas, Hmm. AHF sendiri menemukannya seperti apa nih Eh, terkait iya, menstruasi yang tidak sehat ini? oke. Dari selain sebenarnya apa namanya terkait dengan kondisi kesehatan, mereka Mm-mm. juga mendapatkan kayak bullying gitu, diskriminasi, ataupun fakta-fakta yang sebenarnya tidak benar yang terjadi pada saat menstruasi gitu. Mungkin kalau angkanya persis untuk angka Indonesia kami nggak dapat, tapi paling tidak setiap bulan itu kan ada di dunia ini angka HIV internasional 1,miliar orang itu kan mengalami menstruasi gitu. Angka ini cukup besar dan cukup memberikan dampak kepada masyarakat Mm. sebenarnya. Nah, perempuan yang mengalami bullying itu di sekolah ini Mm, khususnya anak SMP, SMU atau Iya, mungkin anak yang baru pertama kali baru dapat menstruasi, oke. belum bisa apa ya, mensiasatinya mungkin Iya. seperti itu? Karena menstruasi ini terkait dengan kesehatan reproduksi, mungkin nanti Yuni dari Girlsec atau nanti mungkin Ibu Rika juga bisa memberikan masukan gitu, pengalaman gitu. Mhm. Sementara dari kegiatan apa namanya peringatan yang telah kami lakukan baik tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, memang ada terjadi gitu, ketika bagaimana sih sebenarnya anak-anak ini ketika terjadi menstruasi, maaf misalnya ada apa namanya tembus di mereka gitu, akhirnya digodain gitu, akhirnya mereka tidak bisa masuk sekolah, Mm-mm. bahkan lebih jauh dari sisi kesehatan, misalnya karena menstruasi itu akan menyebabkan anemia sehingga mereka jadi pingsan misalnya ketika kita sekolah. Nah, Oke. hal-hal seperti itu yang meskipun seperti terlihat sederhana tapi memang berdampak juga pada. Jadi bisa menyebabkan anemia juga ya salah satunya ya. Benar. Oke. Nah, kita ke Mbak Yuni dulu nih. Mbak Yuni dulu waktu pertama awal menstruasi gimana menyikapinya atau mensiasatinya? Oke, kalau misalkan dari aku pribadi ya Kak ya, aku izin sharing aja nih gitu. Kalau misalkan aku pertama kali menstruasi, jujur aja, sebenarnya orang tua aku bukan orang tua yang memaparkan informasi dan kayak memberitahu aku tentang bagaimana caranya, terus mungkin cara menanganinya gitu kan, siklusnya bagaimana, tapi aku otodidak gitu Kak. Jadi aku sering kan melihat mamaku itu kadang mengganti pembalutnya bagaimana caranya gitu. Terus kayak cara nyucinya juga bagaimana. Jadi aku di saat pertama kali udah nggak terlalu kaget dan panik gitu sih. Lebih ke teman-temanku sebenarnya yang banyak seperti itu. Kalau aku pribadi, jujur aja udah aman. Oke, Tinggal aku search di Google gitu aja sih. Kalau dari otodidak aku. ya, mencari tahu sendiri apalagi udah zamannya internet gitu ya. Iya, benar-benar udah ada gawai yang bisa dipakai gitu, Kak. Pernah mungkin dapat pengalaman kurang menyenangkan di sekolah misalnya atau apa ya, ya bullying misalnya. Kalau misalkan bullying mungkin enggak Kak ya, karena eh, aku aku bukan maksudnya nggak mengalami itu gitu. Tapi memang kalau misalkan di sekolah kadang tembus gitu kan. Nah, untungnya teman-teman yang cewek itu caring gitu loh mereka. Jadi kasih tahu kalau misalkan aku tuh tembus gitu. Aku diantar ke UKS juga untuk mengganti pembalutnya kayak gitu. Dan langsung aku izin pulang karena kan nggak mungkin ya aku lanjut sekolah gitu kan dengan keadaan yang seperti itu gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Yuni kan bergabung dalam Girls Act ini, apa sih yang bisa dipelajari atau mungkin yang dibagikan ketika sharing kepada komunitas atau teman-temannya? Mm-mm. Oke, jadi Girls Act ini kan sebuah komunitas kayak izin sedikit sharing gitu kepada teman-teman di radio bahwa ini sebuah komunitas di mana remaja perempuan gitu kan isinya. Dan ini kita beragam Kak dari SMP, SMA, bahkan kuliah juga ada gitu. Jadi lumayan banyak orang dan dengan persepsi yang berbeda-beda gitu. Nah, manfaatnya sendiri tuh banyak sebenarnya karena di sini kita belajar untuk lebih aware sama diri sendiri tentu saja dan juga kita
lebih apa ya, lebih bisa untuk memberikan informasi kepada orang lain sebenarnya. Jadi di manfaat orang lain dapat, jadi kita diri sendiri juga dapat manfaatnya gitu. Jadi simbiosis gitu, mutualisme gitulah Oke. gitu. Nah, nanti kita ke Mbak Rika dulu. Mbak Rika, kalau apa saja nih hak-hak mendasar perempuan, remaja khususnya ya, yang harus dipenuhi untuk mendukung kesehatan menstruasi yang baik? Oke, Mbak Nana, sebenarnya kalau berbicara hak-hak itu kita semua sih tahu ya apa itu hak asasi manusia. Begitu juga dalam hal menstruasi ini. Jadi ada beberapa hak-hak dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung kesehatan menstruasi yang baik. Yang pertama tentu adalah hak atas kesehatan ya. Karena kita tahu bahwa perempuan atau anak perempuan mungkin mengalami ya konsekuensi kesehatan yang negatif tadi seperti yang Pak Nana sampaikan, kalau anak-anak itu di sekolah dalam kondisi yang menstruasi, kemudian nembus ke seperti pengalaman Mbak Nana itu pengalaman yang baik ya, dibawa ke ruang UKS, kemudian diizinkan pulang untuk mengganti pakaian. Nah, bagaimana dengan anak-anak laki-laki yang kadang-kadang menertawakan ya seperti stigma dan diskriminasi ya pada anak-anak remaja yang mengalami menstruasi. Nah, ini mungkin bisa jadi karena ketika hak untuk kesehatannya diabaikan karena kita tahu bahwa perempuan alat reproduksinya itu kan sensitif sekali ya untuk terjadi infeksi sehingga berdampak buruk pada mereka. Nah, standar kesehatan dan kesejahteraan tertinggi itu yang harus dicapai bagaimana hak kesehatan mereka ini bisa dipenuhi, terutama dalam hal kebersihan ya, kebersihan alat reproduksi, terutama terkait dengan pembalut seperti yang Mbak Nana sampaikan, apresiasi juga karena ada pemberian ya secara gratis untuk alat untuk menstruasi ya. Mungkin kalau kita sampaikan saat ini mungkin nanti lebih jelas saya juga akan menyampaikan bahwa yang tadi Pak Nana sampaikan itu ada tidak hanya produk-produk yang seperti pembalut atau tampon, tapi juga ada yang namanya menstrual cup, yaitu bisa dipakai berulang kali, Iya, kemudian itu bisa bertahan lama, betul. bisa bertahun-tahun karena bisa habis pakai, cuman penggunaannya harus Ya, dijaga kebersihannya. mm, Nah, mungkin itu hak atas kesehatan mereka. Kemudian yang kedua adalah hak atas pendidikan. Jadi dalam hal ini kurang tempat yang aman atau kemampuan untuk mengelola kebersihan menstruasi, kemudian kurangnya obat-obatan untuk mengatasi nyeri menstruasi, itu pasti akan berdampak ya, berkontribusi tinggi ya, mm, angka ketidakhadiran anak-anak itu di sekolah. ya, Nah, ini yang perlu kita hak-hak dasar yang harus kita penuhi. Jadi akhirnya akan menjadi buruknya hasil pendidikan karena seringnya mereka untuk tidak hadir dalam sekolah karena mengalami menstruasi, kemudian apalagi anak-anak yang mendapatkan bullying dari sekolahnya mm, sehingga mereka menjadi malas untuk datang ke sekolah pada saat kondisi mens. Padahal hak-hak mereka, kehadiran dan prestasi sekolah mereka kan harus ditingkatkan. Ini malah menjadi menurun. Nah, ini juga harus dipenuhi ya. Ini tidak hanya peran dari pendidikan, tapi juga peran dari semua. Artinya Kemudian untuk di sekolah juga perempuan gurunya juga harus bisa memberikan ilmu ini ya, Bu ya, atau pengetahuan ini ya. ya, benar-benar. Karena gini, kalau guru di sekolah itu kan adalah orang tua kedua ya setelah di rumah. Jadi mereka juga harus memberikan edukasi terhadap remaja, apalagi remaja-remaja yang memulai baru pertama kali menstruasi. Jadi walaupun mereka kadang kan ada yang orang tua tabu menyampaikan hal-hal yang sensitif terhadap anak. Nah, ini peran sekolah dalam hari ini pendidik ya, itu yang bisa mengajarkan sehingga masuk ke dalam kurikulum di sekolah. Karena untuk saat ini saya rasa kesehatan reproduksi udah masuk ya di kurikulum sekolah, termasuk dalam halnya menyampaikan bagaimana siklus menstruasi itu. Oke. Jadi hak untuk kesehatan, hak untuk pendidikan, dan juga hak untuk bekerja. Ini yang harus kita lihat juga ya terkait hak untuk bekerja ini. Karena sekarang kita tahu bahwa
buruknya akses terhadap cara-cara aman untuk mengelola kebersihan menstruasi, kemudian kurangnya obat-obatan mengatasi gangguan atau rasa nyeri yang berhubungan dengan menstruasi itu kan bisa membatasi mereka untuk kesempatan kerja bagi perempuan dan anak perempuan. Nah, ini juga hak yang harus kita Berikan oleh hak dasar yang harus perusahaan ya. diberikan oleh Oke, perusahaan. baik. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa hak untuk tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi dan kesetaraan gender. Karena kita tahu ya stigma, kemudian mungkin orang-orang dewasa, perempuan dewasa yang memang sudah berkeluarga mungkin paham ya akan hal itu bahwa perempuan mengalami menstruasi dengan gejala-gejala seperti ini. Tapi bagaimana dengan anak remaja yang baru memulai? Oke. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah, Ya. ya, yang ditertawakan sama anak laki-laki. Nah, ini saya sampaikan juga bahwa kesetaraan gender itu juga penting. Bahwa walaupun laki-laki itu tidak mengalami menstruasi, tapi setidaknya mereka mengetahui sehingga mereka menghargai hak perempuan itu tadi. Baik. Jadi itu Mbak Nana. Iya, ada. Jadi yang ada lagi nih. Oke, nanti kita tahan dulu ya Bu. Oke. Kita jeda dulu. Kita akan Oke. kembali lagi lanjutkan obrolan ini. Jadi memang ada pihak-pihak terkait juga yang harus memberikan edukasi terkait menstruasi ini ya Mbak Rika. Baik, kita akan jeda kembali. Mas Nana dan Mbak Yuni juga kita lanjutkan kembali obrolan ini. Saudara, masih di ruang publik KBR terkait Menstrual Health Day 2024. Mengapa penting? Kami kembali sesaat lagi. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Pam pam parang, pam pam parang, pam pam parang, param param pam. Ini sebuah kisah tentang sebuah cara. Mari kita ramaikan bersorak riang. Riuh yang menggema memimpin perjalanan kita. Melihat, mendengar, merasakan kita bersama. Di Bandung yang indah, penuh dengan kisah, semangatnya kan berkobar. Takkan pernah pudar, mimpi dan harapan ciptakan tak rupawan. Sandiakalah bersaksi menampung api semangat di Bandung kota kembang membangun citra bersama. Satukan langkah, hati dan pikiran di bukan filesannya. Filesannya kalah. 29 April 2024, KBR Media genap berusia 25 tahun. KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Indonesia muda menjadi media digital paling terdepan di Indonesia. Halo, nama saya Okte dari podcast Mama Molilo Jujur-Jujuran Jadi Ibu. Selamat ulang tahun ke-25 untuk KBR. Semoga konten-konten yang kaya, konten-konten yang inklusif, bikin makin banyak orang sadar kalau keberagaman itu bukan menghambat tapi aset. Juga semakin bisa bikin orang ngurangin prasangka dan kita semua bisa hidup dengan selaras. Sekali lagi selamat ulang tahun KBR. Sukses selalu ya. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, saudara, kita lanjut lagi di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh AHF Indonesia. Tema pagi hari ini Menstrual Health Day 2024. Mengapa penting? Masih bersama saya Eka Juli dan juga narasumber yang ada di sebelah saya, Mas Nana dari AHF Indonesia. Kami juga bersama narasumber lainnya yang tergabung via Zoom, ada Mbak Nana Mbak Kadek Dewi Yuni Lestari dari Koordinator Girls Act, dan juga ada Mbak Rika Efrinarti dari Sudinkes Jakarta Timur. Nah, tadi Mbak Rika sudah menyebutkan bahwa edukasi untuk remaja perempuan ya terkait menstruasi ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak hanya orang tua di rumah, tapi juga oleh guru-guru yang ada di sekolah. Nah, Mas Nana, kalau untuk di sektor pendidikan atau sekolah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah nih untuk akses atau edukasi atau literasi kepada remaja perempuan ini? Saya pikir dari sekolah sudah ada guru-guru, dan sebenarnya memang anak-anak ini bila bertanya ke gurunya dapat dengan mudah dijawab sama gurunya ya. Tapi di pihak lain mungkin juga sekolah harus menyediakan fasilitas yang cukup bersih dan aman untuk para gadis remaja ini bila menghadapi menstruasi pada saat mereka bersekolah gitu. Biasanya memang mereka agak enggan mungkin cerita ke gurunya tentang masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan menstruasi gitu. Lebih suka bicara dengan temannya. Makanya kelas-kelas kegiatan edukasi seperti yang dilakukan oleh Girls Act misalnya mungkin dapat membantu gadis-gadis remaja ini mendapatkan informasi yang lebih tepat dan mungkin lebih terbuka karena mereka bicara dengan peer-nya, dengan orang seusia mereka. Oke, kalau untuk aksesnya sendiri yang selama ini dibantu AHF Indonesia kepada remaja-remaja putri gimana? Ya, kami baru bisa membantu dari sisi mengadakan sesi edukasi buat sekolah-sekolah, terutama untuk Girls Act. Mereka secara terus-menerus melakukan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan di Denpasar, Bali, meskipun karena Girls Act ini juga masih berusia 2 tahun. Sementara di Jakarta memang kami tidak menyasar pada komunitas remaja gitu. Jadi kami lebih mengembangkan terlebih dahulu di Bali lewat Girls Act ini. Mungkin bila memungkinkan di tahun-tahun berikutnya kami juga akan membantu platform-platform remaja seperti ini di Jakarta. Oke. Baru 2 tahun edukasi lewat Girls Act juga ya. Nah, kalau Mbak Yuni sendiri nih, kira-kira ketika melihat di lapangan, apa saja tantangan yang dihadapi oleh teman-teman perempuan atau juga dari Girls Act ini sendiri, tantangan yang dihadapi ketika memberikan edukasi atau sharing terkait hal ini? Oke, kalau misalkan tantangan dari yang aku lihat ya Kak Eka, jadi untuk kita menyampaikan informasi itu sebenarnya lumayan susah dikomunikasinya ya. Karena kan terkadang kita juga ada ngadain Car Free Day ya. Jadi kita open booth gitu di Car Free Day di lapangan Renon. Nah itu tuh kan bakalan rame banget orang-orang yang olahraga, lari, jalan gitu kan. Nah itu tuh usianya juga nggak cuma remaja, tapi ada orang tua, ada masih anak kecil gitu, ada yang seumuran kita. Jadi tantangannya sebenarnya lebih ke cara kita menata bahasa, karena seperti yang kita ketahui kan kalau misalnya kita ngomong sama orang tua itu kesannya kita kayak lebih tahu ya jadinya ya, jadi kayak sok tahu gitu. Tapi jadi kayak sok tahu gitu. Kalau misalkan anak kecil juga kita harus lebih kayak happy, ceria gitu ya pembawaannya, supaya mungkin anak-anaknya juga lebih senang gitu untuk dengerin apa sih informasi yang kita berikan gitu. Tapi kalau misalkan masalah informasi sih aman, kita udah cukup dibekali banyak pengetahuan juga dari capacity building kayak gitu sih. Cuma lebih ke komunikasi aja gitu. Kalau mungkin tantangan bagi teman-teman di lapangan untuk mengakses produk perawatan menstrual seperti apa misalnya, atau mungkin pengetahuan terkait menstruasi seperti kata Mas Nana tadi, ternyata itu juga bisa menimbulkan anemia gitu. Ya. Kalau misalkan tantangan dalam mengakses produknya sebenarnya nggak ada Kak. Misalkan kayak pembalut gitu ya, kita masih bisa untuk beli di beberapa supermarket gitu kan. Tapi lebih ke fasilitas yang kurang memadai gitu, karena kurangnya kayak toilet-toilet yang umum gitu loh Kak, untuk kita sebagai perempuan untuk menjaga privasi dalam misalkan kita lagi bocor, terus kita butuh segera kan cepet gitu. Kurang ada toilet umum sih sebenarnya yang bisa untuk kita gunakan, dan privasinya juga kurang gitu. Itu sih dari aku Kak. Oke. Ya.
Nah, untuk Mbak Rika apa saja nih kira-kira yang perlu diketahui perempuan ya, khususnya remaja soal cara merawat kesehatan menstruasi? Nah, ini suara saya kedengaran ya? Kedengeran. Ya, mungkin yang harus diketahui ya, karena menstruasi itu ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi ya. Mungkin cara merawatnya yaitu menjaga kebersihan atau higienis apa alat kelamin ya. Mungkin kalau dalam masa menstruasi ini mungkin kita tidak berbicara menstruasi aja, karena tidak menstruasi juga alat reproduksi bagian luar juga harus dibersihkan. Bagaimana dengan saat menstruasi? Jadi kita harus mengetahui bahwa menstruasi itu memang alami kejadiannya. Jadi yang harus dilakukan, bagaimana cara merawatnya, tentu harus dijaga kebersihannya dengan cara menggunakan pembalut yang benar, kemudian mengganti pembalut setiap 4 atau 5 jam ya. Kemudian kita harus juga mencari, kadang-kadang kan ada masyarakat yang cari pembalut yang wangi, bau yang apa sih, kayak apa sih, bau kan aroma sirih atau apa. Jadi maksud saya itu ya kan gitu, pewangi aja, tapi harus diketahui bahwa kita harus memilih pembalut yang bebas dari berbagai jenis bahan berbahaya atau yang nyaman dipakai ya. Kemudian kita juga harus membersihkan vagina terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Jadi jangan sampai bocor nih ke toilet, ganti pembalut terus ganti yang baru tanpa terlebih dahulu kita cuci lagi. Nah, ini juga cara kebersihan untuk masa menstruasi yang harus dijaga. Jangan lupa bahwa cuci tangan juga harus penting ya, karena setelah membuang pembalut serta sebelum mengganti pembalut itu selalu itu. Karena sebelum dan sesudah itu kita selalu dianjurkan mencuci tangan. Nah, yang lebih penting lagi adalah tentu rutin mengganti celana dalam ya, untuk menghindari resiko yang tidak nyaman di sekitar vagina. Kemudian kan ada juga nih wanita yang sering nyeri ya saat menstruasi. Nah, itu alami yang harus dilakukan, yaitu mengompres perut bagian bawah itu dengan air hangat. Jadi harus berolahraga yang teratur juga. Jadi jangan sampai menstruasi mengganggu aktivitas kita untuk hidup sehat juga. Jadi itu yang harus kita lakukan. Oke, jadi begitu Mbak Eka. Iya, ada yang bilang kalau menstruasi itu justru katanya jangan berolahraga, nanti ini itu, terus nggak boleh dipijit katanya karena kulit kita jadi lagi lembut kalau lagi menstruasi. Ada mitos-mitos seperti itu. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh keramas, ya kan? Nah, itu sebenarnya mitos-mitos yang memang harus dihindari. Karena kenapa? Kalau kita nggak boleh keramas, justru bikin kita tambah nggak nyaman. Atas kotor, bawah kotor, itu akan jadi nggak nyaman. Kemudian untuk olahraga sendiri, menstruasi itu bukan halangan kita untuk bisa bergerak ya. Karena kalau tadi saya bilang, mengganti pembalut kan nggak harus pagi ganti, pulang kerja, sore baru ganti lagi. Kalau merasa sudah tak nyaman, ya sudah ganti lagi gitu. Mungkin itu Mbak Eka. Oke, nah Mas Nana, ini kenapa sih laki-laki kok juga penting nih untuk ikut serta dalam pembicaraan tentang kesehatan menstruasi ini? Iya, karena mungkin laki-laki tidak mengalaminya ya, jadi nggak tahu betapa beratnya perempuan menghadapi ini gitu. Kalau tadi apa yang disebutkan Bu Rika itu cerita tentang perut yang sakit segala macam gitu. Di sisi lain juga mungkin mood swing ya Bu katanya mengalami hal tersebut. Benar. Nah di saat itu mungkin dari hal-hal yang diceritakan tadi mungkin laki-laki harus lebih sedikit mengerti gitu loh, bahwa perempuan bila pada saat menstruasi gitu loh terjadi hal tersebut ya harus mendukung gitu. Dengan makanya laki-laki juga harus tahu informasi ini gitu loh. Karena perempuan ingin dimengerti. Betul. Iya, benar. Benar. Paling tidak fase natural ini kita harus tahu, karena memang laki-laki nggak mempunyai kepentingan di situ secara langsung, jadinya mungkin kadang-kadang informasinya jadi salah gitu. Dengan informasi yang benar diharapkan laki-laki juga bisa mengerti keadaan ini. Oke. Jadi mungkin ini perannya juga nggak harus peran suami saja ya Pak ya. Tapi bisa juga orang lain, bisa bahkan teman sekolah. Anak sekolah yang pria juga harus mengerti. Mereka harus mulai tahu gitu apa yang dihadapi teman-teman perempuannya di sekolah ketika terjadi menstruasi gitu. Oke. Jadi bukan malah
apa ya kata orang misalnya ngeceng-ngecengin, Iya, ngebully bercanda, gitu iya. ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali obrolan ini, tapi kita akan jeda sebentar dan saudara kami masih mengundang Anda untuk yang ingin berinteraksi di perbincangan ini terkait Menstrual Health Day 2024. Mengapa penting? Atau ini terkait kebersihan menstruasi ya. Bisa menelpon kami melalui line telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau juga via WhatsApp di 0812 118 8181 atau bisa live chat di YouTube Berita KBR. Boleh juga mention ke akun Instagram kami @kbr.id. Kami kembali sesaat lagi. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Halo teman KBR yang ada di Jakarta, mulai Juni 2024, siaran Buletin Pagi, KBR Pagi dan Ruang Publik KBR bisa kamu simak di 94,3 FM Good Radio Jakarta. Keep up to date dengan mendengarkan program unggulan dari KBR. Dari jam 6 sampai 10 pagi. Ingat ya, mulai Juni 2024 di 94,3 FM Good Radio Jakarta. 29 April 2024. KBR Media genap berusia 25 tahun. KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Indonesia muda menjadi media digital paling terdepan di Indonesia. Halo, saya Lufiana, pembimbing redaksi Media Perempuan Kode.co. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kantor berita radio KBR yang hari ini berulang tahun. KBR adalah media yang menginspirasi kita semua yang lahir sejak zaman awal reformasi. Sampai sekarang KBR selalu memperjuangkan publik. Nah, ini merupakan ciri khas KBR, media yang dibangun untuk banyak sekali tujuan untuk publik. Selalu menginspirasi karena dalam perubahan-perubahannya, dalam kondisi disrupsi digital, KBR tetap menginspirasi kita semua. Selamat ulang tahun KBR. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Ya, saudara, kita lanjut lagi di Ruang Publik KBR membahas soal kebersihan menstruasi. Masih bersama Rika Efrinarti dari Sudinkes Jakarta Timur. Juga ada Mas Nana Widyestu dari AHF Indonesia dan juga ada Kadek Dwi Yuni Lestari, Koordinator Girls Act. Oke, nah kita akan membacakan WA dulu ya. Mungkin Pak Nana sudah ada yang masuk. Ini dari Rani di Jogja. Dulu waktu saya sekolah, akses pembalut di sekolah itu ada, tapi biasanya murid harus beli dulu. Nah, menurut saya, sekolah harusnya menyediakan secara gratis karena itu hak anak, terutama perempuan. Dan tidak semua anak bisa membeli banyak pembalut. Gimana tanggapannya, Mas? Saya pikir bagus sekali ya kalau misalnya pihak sekolah bisa menyediakan hal tersebut. Tapi yang harus kita pikirkan adalah ya apakah pemerintah sudah ada anggaran untuk menyediakan produk sanitary pads untuk murid-murid ini gitu, karena itu cukup besar saya kira biayanya gitu. Bisa dipakai dana BOS juga, dari dana BOS bisa saja ya, kan ya. Memang bisa. Ada keinginan untuk pemerintah untuk melakukan itu. Oke. Ya. Oke, Mas Nana dan Bu Rika dan Mbak Yuni, kita akan tanggapi dulu ada penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Petrus di Palangkaraya. Selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi untuk Ibu narasumber dan Pak Ibu penyiar dan Bapak narasumber juga. Selamat pagi juga Pak Petrus, silakan pertanyaannya. Saya kasih pendapat aja. Sebenarnya mengenai menstruasi ini, anak-anak di sekolah sebenarnya tidak perlu malu sebetulnya, karena itu bukan aib menurut saya. Justru itu membuktikan bahwa kita ini perempuan yang sehat dan subur. Jadi itu bukan aib sebetulnya. Itu aja, makasih.
Oke, terima kasih Pak Petrus. Jangan malu ya, maksudnya Pak Petrus ya, mewakili suara laki-laki. Terima kasih Pak Petrus di Palangkaraya atas masukannya. Oke, kita bacakan juga ada pertanyaan di YouTube. Selamat pagi, ada Aifa Chang. Ingin tanya, apa hubungannya menstrual dan HIV ya? Dan Kak Yuni sebagai Girls Egg, apa saja yang kegiatan yang sudah dilakukan dan kenapa mau melakukan itu? Mbak Yuni silakan. Oke, kalau misalkan ditanya apa aja sih kegiatan dari Girls Egg gitu sendiri ya. Jadi kegiatan kita sebenarnya rutinnya itu melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di Denpasar gitu. Misal kayak SMP, SMA itu kita rutin untuk melakukan penyuluhan tentang topiknya, fokusnya itu di HIV AIDS sebenarnya dan juga case flow. Terus kenapa kita mau melakukan, kenapa aku mau melakukan dan join Girls Egg gitu. Karena menurut aku juga ingin membuat suatu pengalaman baru dalam hidupku gitu. Dan bener aja melalui Girls Egg aku juga banyak untuk kenal banyak orang gitu kan. Bertemu dengan banyak peserta dari SMP, SMA, ngobrol sama mereka gitu. Dan tahu tentang tantangan-tantangan mereka dalam menghadapi menstruasi juga gitu. Karena aku sempat nanya juga tentang menstruasi. Nah lanjut, kegiatan Girls Egg itu sebenarnya ada banyak ya, selain penyegaran, kita juga rutin untuk melakukan kayak evaluasi gitu. Jadi kita bisa nih mengetahui apa aja kekurangan dan juga yang udah bagus dan yang belum bagus gitu dari program-program yang kita sudah jalankan seperti itu. Ada juga kita selain fokus di topik HIV AIDS, case pro narkoba, itu kita juga ada melakukan beach clean up. Jadi kita juga sebagai wujud syukur juga kepada lingkungan dan juga kita memang membersihkan gitu kan, sekaligus juga kita menikmati healing gitu lah istilahnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau tadi masih terkait soal stigma, ada pertanyaan dari YouTube tadi, ada hubungannya nggak menstruasi dengan HIV? Ini Bu Rika mungkin bisa menjelaskan. Oke. Sebenarnya kalau berbicara menstruasi, kita berbicara alat reproduksi ya. Jika kebersihan menstruasi dijaga dengan baik, pola hidup sehat juga baik, perilaku juga baik, saya rasa orang yang terjangkit HIV itu susah untuk bisa menularkan ke orang yang seperti saya sampaikan tadi. Tapi begitu juga dengan sebaliknya, hubungannya dengan HIV apa? Jika alat reproduksi tidak dijaga dengan baik dalam masa menstruasi, kemudian setelah menstruasi berperilaku hidup dan tidak sehat, atau berperilaku beresiko, ya, karena kita tahu sendiri media saat ini memang banyak mempengaruhi ke hal-hal yang positif, tapi tapi lebih banyak juga ke hal-hal yang negatif, terutama seks bebas. Ya, anak-anak remaja sendiri. Makanya perlu ada dukungan atau perhatian dari orang tua atau di sekolah oleh pendidik sehingga mereka tidak salah langkah. Karena kenapa? Yang tadinya berperilaku tidak baik, terutama mereka atau perempuan yang sudah menstruasi, kemudian melakukan perilaku yang beresiko, nah itu yang akan bisa menyebabkan HIV. Apalagi ada infeksi pada saluran vaginanya atau saluran reproduksinya. Itulah yang bisa menyebabkan mereka menjadi HIV. Jadi itu hubungannya menstruasi, alat reproduksi, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian HIV. Ya, jadi mungkin itu hubungannya, Mbak Eka. Baik, Mas Nana mungkin ada yang ingin menanggapi juga? Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bu Rika itu sudah sangat tepat ya, apa hubungan antara kesehatan menstruasi dengan HIV gitu. Karena perempuan yang telah mengalami menstruasi artinya dia sudah matang secara seksual gitu. Dan bisa saja bila dia salah langkah, dia melakukan hubungan seks yang beresiko gitu, mengakibatkan penyakit infeksi penyakit menular seksual gitu. Makanya menstrual hygiene ini juga mengingatkan kepada anak-anak itu bagaimana tidak saja harus tepat gitu bila misalnya hubungan seksual itu harus dilakukan dengan seperti apa. Artinya bahwa harus ada misalnya lembaga perkawinan, tidak boleh melakukan pernikahan hubungan seksual di luar nikah. Hal seperti itu juga disampaikan ke anak-anak ini karena memang remaja akan menjadi dewasa dalam waktu yang cepat. Gitu. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari Akurniawan. Saya ingin bertanya ke Mas Nana. Oke.
Oh, ada dua. Jadi Mas Kurniawan ini dia mengirimkan via WA juga via YouTube. Oke, kita bacakan untuk yang via YouTube. Oke, untuk sekolah-sekolah atau organisasi pemuda di daerah-daerah lain yang ingin mengembangkan kerjasama untuk menjadi Girls X, bagaimana caranya? Untuk Girls X ini sebenarnya memang usianya sangat muda untuk di Indonesia Iya. gini. Girls X sendiri memang sebenarnya inisiasi dilakukan oleh AIDS Health Foundation global dan berjalan di beberapa negara gitu. Baru 2 tahun kami di sini dan salah satu prestasi mereka adalah menjadi juara ketiga lomba tari Girls X gitu di dunia gitu setelah Filipina dan Kenya kalau nggak salah. Ini prestasi besar buat mereka dalam usianya yang 2 tahun. Dengan pencapaian-pencapaian ini kami sih berharap ya bahwa mereka juga bisa mengembangkan tidak saja di Denpasar atau Bali tapi juga di daerah-daerah lain yang sebenarnya juga udah ada platform-platform remaja ini gitu. Entah itu mereka harus bisa menjadi speaker karena memang tujuannya mereka selain memberikan empowering kapasitas mereka gitu tapi juga mereka memberikan motivasi-motivasi dan sosialisasi kepada rekan sebayanya mereka. Kita harapkan sih memang nanti akan berkembang gitu seiring jalannya waktu mungkin di daerah lain meskipun memang seperti saya bilang di daerah lain di kota-kota lain kayak Jakarta atau kota-kota besar lain juga sudah ada platform-platform remaja semacam Girls X ini. Oke, jadi kalau mungkin ingin bergabung bersama Girls X ini seperti apa? Mungkin Mbak Yuni? Kalau misalkan untuk bergabung ya ke Bali dong makanya. Oh iya, belum ada di Jakarta ya, Belum masih di ada, Bali belum. dulu ya. Oke. Untuk Girls X belum ada. Ke Bali makanya gitu. Atau mungkin ada media sosial yang orang bisa tahu informasinya seperti apa saja? Instagramnya apa misalnya? Instagramnya @girlsx.indonesia gitu, bisa di follow dan juga dilihat-lihat reelsnya gitu, postingan-postingannya tentang apa aja sih kegiatannya gitu. Bisa di note ya. Kalau untuk AHF melalui AHF-nya sendiri bisa juga ya Pak? Boleh lihat aja Instagram kami di AHF_Indonesia. Oke. Oke, nanti kita akan lihat WA dulu. Oke, ini masih yang lama, kita ke YouTube. Oke, untuk pencarian jati diri kakak sehingga menjadi Girls X dan mengedukasi teman-teman yang lain ini seperti apa? Untuk Kak Yuni nih masih pencarian jati diri kakak. Pencarian jati diri aku gitu ya. Sebenarnya gini, aku tuh pada intinya ya, karena satu tujuan yang pertama kali aku ingin masuk ke Girls X itu karena aku tahu HIV/AIDS di Bali itu masih tinggi dan lumayan gitu kan. Nah jadi aku juga tahu bahwa Girls X itu ada di beberapa dunia gitu kan, di beberapa negara gitu kan. Nah jadi hal yang pertama kali aku kayak suka aja gitu, seneng karena gini, karena di WA itu kita ada grup untuk Girls X di beberapa negara, jadi kita bisa komunikasi, sharing, bahkan kita juga ada sahabat pena gitu kan. Jadi itu membuat aku semakin ingin juga untuk lebih bertahan lama ya, semoga ya bertahan lama di Girls X sampai aku umur 24 tahun nanti gitu. Gitu sekarang sih. berapa usianya? Sekarang Iya, penasaran deh usianya berapa? 17. 17. Oh, Iya, muda sekali. Mau ke 18 bulan depan. Itu masih masuk ABG ya kayaknya. Masih masuk ABG aku. Makanya aku nggak mau dipanggil Mbak, aku panggil nama aja Yunia. Oke. Nah, tua. Oke, Mbak Rika dan Mbak Yuni dan juga Mas Nana, kita akan kembali lagi menerima telepon dari Bu Desa di Bali. Selamat pagi Bu Desa. Selamat pagi, Mbak. Siapa ini? Saya Eka Juli. Oh, Mbak Eka Juli. Iya. Selamat pagi dan juga Mbak narasumber dan Mas narasumber. Mohon maaf saya karena terlambat mengikuti ya. Saya kurang kurang paham dengan bahasan kali ini. Tapi saya ada dengar Girls X itu apa? Lembaga apa organisasi atau apa? Dan di mana tempat alamatnya? Satu lagi pertanyaannya, benarkah selama ini yang isu yang saya dengar ya, isu kabar burung ya yang saya dengar, ada katanya pembalut ya, ada sebuah pembalut yang bisa menyebabkan HIV. Nah itu sering saya dengar di masyarakat. Apa benar itu? Apa memang Mbaknya mendengar juga? Nah terus hubungan antara
kan pernah kalau ada orang kanker serviks dibilang di rumah sakit dibilang kanker serviks, tapi di masyarakat itu dihindari. Oh itu orangnya HIV, itu kalau sudah kanker serviks itu pasti HIV. Bilang kalau dia ada tumor rahim, oh itu sudah menjurus ke HIV. Apa benar seperti itu? Oke. Soalnya selama ini ketika ada orang yang menderita sakit tumor rahim atau apa, itu sudah dihindarin oleh orang-orang gitu, karena disangka itu ada hubungannya, disangka itu HIV gitu. Iya, mitos-mitos ya Bu ya. Hah? Iya, terkait mitos-mitos yang berkembang itu ya. Iya, Oke. Itu saya ingin penjelasan apa memang itu benar adanya. Baik. Atau itu cuma mitos. Oke. Terus ini kalau orang sudah kena yang namanya tumor rahim itu pasti sudah HIV, nah begitu. Oke, baik. Tetapi orang-orang yang merasa sakit itu jadinya gini, kok saya tidak pernah ini, ya katanya itu orangnya bergaul bebas dan lain sebagainya. Saya tidak pernah itu, saya orang rumahan, saya orang gedongan, kok bisa kena sakit itu. Jadinya orangnya malah sama sakit hati, semakin terpuruk, akhirnya meninggal. Oh, baik. Terima kasih atas waktunya Mbak, selamat. Terima kasih Bu Desa di Bali yang pertanyaannya ingin tahu banget gitu ya terkait mitos yang berkembang, juga terkait dengan apa itu Girls Act. Nanti kami akan tanggapi ya Ibu. Kami akan jeda sebentar. Dan untuk Anda yang masih ingin chat di YouTube, boleh sekali, masih kami tunggu di Berita KBR. Di YouTube kami bisa Anda juga tonton siaran ini, masih bersama dengan ketiga narasumber kami yang membahas soal terkait kebersihan menstruasi. Kami kembali sesaat lagi. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Pam pam param, pam pam param, pam pam param, param param pam. Ini sebuah kisah tentang sebuah cara. Mari kita ramaikan bersorak riang. Riuh yang menggema memimpin perjalanan kita. Melihat, mendengar, merasakan kita bersama. Di Bandung yang indah, penuh dengan kisah, semangatnya kan berkobar. Takkan pernah pudar, mimpi dan harapan ciptakan rupawan. Sandiakala bersaksi menampung api semangat. Di Bandung kota kembang membangun citra bersama. Satukan langkah, hati dan pikiran di Urban Village Sandiakala. Bayangkan, sebuah petirahan angker. Hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan. Sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa Garib. Nantikan podcast Antologi Garib segera menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Ya saudara, ini adalah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AHF Indonesia. Dan tema pagi hari ini kami membahas soal Menstrual Health Day 2024. Mengapa penting?
Ya, ini terkait dengan kebersihan menstruasi khususnya kepada remaja-remaja putri. Tadi sudah ada Bu Desa di Bali yang menanyakan apa itu Girls Egg, ada di mana dan lembaga apa. Juga mau menanyakan apakah ada pembalut yang menyebabkan HIV? Apakah benar? Juga terkait stigma soal kanker serviks yang berkaitan juga dengan HIV. Kemudian juga ada pertanyaan dari via YouTube ini, oke. Apakah ada rencana untuk dari Aifa Chang lagi, adakah rencana buat komunitas seperti Girls Egg di Jakarta, Pak Nana? Karena ini menarik sekali ikut terlibat. Lalu juga ada untuk Bu Rika, apakah siklus menstruasi yang tidak teratur perlu dikhawatirkan? Dan apakah ada tanda jika kita terkena HIV dari menstruasi kita? Oke, ke Pak Nana dulu nih menjawab dari pertanyaan Bu Desa tadi. Oke. Untuk Girls Egg adalah sebuah platform remaja yang memfasilitasi remaja-remaja ini untuk berkarya lebih banyak, bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat gitu. Selain itu mereka juga diberikan peningkatan kapasitas. Tahun ini mereka diberikan peningkatan untuk public speaking dan writing skills kebetulan. Karena memang mereka diharapkan akan menjadi orang yang dapat memberikan advokasi ke segala tingkatan gitu. Lebih dari itu memang Girls Egg ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi perempuan dan HIV gitu. Saat ini memang kami baru bisa melakukan itu di Bali karena memang terbatasnya dana dan kemampuan juga gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan memang Girls Egg ini akan lebih berkembang gitu. Paling tidak dengan kolaborasi dengan organisasi remaja yang lain yang ada di Jakarta kah atau di kota-kota besar yang lain gitu. Kita terbuka untuk itu. Bahkan termasuk mereka juga sudah dilirik oleh UNFPA kalau nggak salah. Mereka pernah bertemu dengan UNFPA dan diharapkan mungkin nanti Girls Egg akan kita beri kesempatan yang lebih besar untuk berkembang secara sendiri gitu, karena kita harapkan juga tidak selalu harus dibantu atau di support fully oleh HIP atau Yayasan Ketip Praja di Bali yang menjadi mentornya mereka. Oke, nah kebetulan banget ini Girls Egg ini ada di Bali loh Bu Desa ya, jadi bisa cari Instagramnya di @girlsegg_Indonesia tadi ya. .Indonesia, girlsegg.indonesia itu informasinya nih Bu Desa. Dan juga nanti akan berkembang juga bisa saja di Jakarta atau di Surabaya atau di kota-kota besar lainnya ya Pak ya. Oke, tadi Bu Desa juga menanyakan soal apakah ada pembalut yang menyebabkan HIV dan soal kanker serviks ini apakah juga sama dengan HIV atau ada apa hubungannya dengan HIV? Benarkah mitos-mitos seperti itu mungkin ya? Bu Rika silakan. Terima kasih, ini Bu Desta ya tadi ya? Bu Desa. Ibu Desa, ini pertanyaannya menarik ya, karena saya juga baru mendengar ada pembalut yang bisa menularkan HIV. Perlu juga diketahui, mungkin Yuni, saya panggilnya Yuni karena nggak mau dipanggil Mbak ya. Iya, Yuni juga, Yuni aja. Karena gini, HIV itu sebenarnya adalah virus ya, yang penularannya virus itu ada di dalam darah. Ya, kemudian ada di dalam air susu ibu, kemudian ada di dalam sperma dan cairan vagina. Jadi semua ada di cairan. Jadi kalaupun di luar itu sedikit sekali untuk menularkan. Karena kita tahu bahwa HIV itu menular hanya dari cairan tubuh kita. Contoh yang saya sebutkan tadi. Di tubuh kita juga ada cairan keringat, ada cairan air mata juga. Tapi virusnya tidak cukup untuk bisa menularkan HIV. Nah, kalau kita berbicara dengan halnya dengan pembalut, kalau berbicara virus itu kena sinar matahari hitungan detik, virusnya itu udah mati. Ya, jadi kalaupun misalnya dipakai pun misalnya itu nggak akan bisa menularkan. Karena jumlahnya nggak cukup, kemudian virusnya juga mati. Penularannya seperti apa? Itu juga nggak akan bisa masuk ke dalam saluran reproduksi wanita. Jadi itu saya rasa mitos ya. Sama halnya juga mitos bahwa di restoran-restoran itu ada tusuk gigi yang sudah diletakkan sama orang HIV biar tertular. Nah itu juga sebenarnya tidak masuk akal gitu ya. Jadi sebenarnya itu mitos. Bagaimana dengan orang yang kanker serviks, tumor? Nah itu nggak ada kaitannya dengan HIV. Karena kita harus tahu ya, orang HIV bisa dia kanker serviks, bisa juga dia tumor atau penyakit lain.
Tapi orang kanker serviks, orang tumor belum tentu dia bisa tertular HIV. Jadi itu yang harus kita jelaskan, bahwa orang yang penyakitnya, karena yang kita tahu sekarang justru penyakit koinfeksi terbanyak pada orang HIV itu adalah TBC. Iya, benar. Iya, karena kenapa? TBC itu sama-sama menurunkan daya tahan tubuh, sama dengan orang HIV. Jadi itu justru lebih gampang menularkan, bisa melalui ya cairan tadi gitu. Oke. Jadi saya rasa itu mitos ya Bu Desa, yang memang harus diberikan pemahaman terkait bagaimana penularan HIV itu. Saya rasa itu Mbak Eka. Terima kasih Bu Rika. Nah Mbak Yuni nih, mendekati akhir perbincangan kita, apa pesan utama yang ingin Yuni sampaikan kepada pendengar tentang pentingnya menjaga kesehatan menstruasi? Oke, untuk pesan dari aku, teman-teman, jadi menstruasi itu bukanlah sesuatu yang memalukan dan juga bukan untuk tabu dibicarakan, tapi dengan kehadiran menstruasi itu menjadi penyongsong untuk perempuan bahwa kita tuh sudah dewasa gitu kan. Dan semua orang itu akan dapat memanajemen menstruasinya dengan baik jika pendidikan tentang tentang manajemen kebersihan menstruasi juga terus digencarkan seperti itu. Itu dari aku. Baik, terima kasih Yuni. Kalau Bu Rika mungkin ada pesan? Oh ya, karena kita berbicara tentang manajemen kesehatan menstruasi ya, itu penting karena berdampak terhadap kesehatan. Menjaga kebersihan tubuh pada saat menstruasi dengan mengganti pembalut sesering mungkin dan membersihkan bagian vagina dan sekitarnya dari darah, itu akan mencegah perempuan dari infeksi saluran kencing, saluran reproduksi, dan iritasi kulit lainnya. Jadi penting menjaga kebersihan menstruasi. Mungkin itu Mbak Eka pesan saya. Terima kasih Bu Rika. Nah Mas Nana, kira-kira apa pesan utama yang ingin disampaikan terkait pentingnya menjaga kesehatan menstruasi? Iya, kalau dari saya, untuk anak-anak remaja, gadis remaja terutama, tetap kreatif karena masa remaja itu tidak terulang 2 kali. Tetaplah ceria, semangat untuk menghadapi hari-harinya. Jangan membuat menstruasi menjadi halangan untuk mengekspresikan kreativitas kalian gitu. Bila kurang kurang yakin dengan informasi terkait dengan menstruasi kalian, tanyakan pada orang yang tepat, kepada guru, kepada orang tua. Dan bila mencari informasinya di digital misalnya, kan harus juga bisa yakin bahwa informasi itu benar dan bukan hoax. Saya pikir itu. Oke. Dan juga menghilangkan stigma-stigma negatif. Benar, untuk anak laki-lakinya terutama. Atau bulian-bulian juga, ini kasihan para perempuan. Oke. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah berbincang pagi hari ini di Ruang Publik KBR. Rika Efrinarti dari Sudinkes Jakarta Timur, juga ada Kadek Dwi Yuni Lestari, Koordinator Girls Egg yang ada di Bali, dan juga Pak Nana yang ada di sebelah saya, Nana Widyastu dari AHF Indonesia. Semoga obrolan ini berguna buat kita semua, dan jika Anda terlewat, bisa mendengarkannya di podcast Ruang Publik KBR melalui kbrprime.id. Saya Eka Juli, terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Bayangkan, sebuah petirahan angker. Hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan. Sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa Garib. Nantikan podcast Antologi Garib segera menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id